Hyun datang untuk mencari di mana keberadaan Sun Yul. Karena pintu rumahnya Sun Yul tidak terkunci, dia pun masuk ke dalam. Saat tiba di dalam, dia menemukan sebuah ruang rahasia milik Sun Yul. Dia pun memasuki ruangan itu. Di sana dia sangat kaget melihat isi ruangan itu penuh dengan gambar tentang dirinya dan juga keluarganya. Ternyata selama ini Sun Yul mengikutinya sejak dia berada di penjara. Dia mengambil semua gambar itu dan dikumpulkan di ruangan ini untuk dia jadikan sebagai bahan balas dendamnya pada Soo Hyun. Soo Hyun terlihat sangat kaget melihat Sun Yul begitu bertekad untuk membalaskan dendam padanya. Saat ini Soo Hyun terlihat sangat marah dan dia pun mengobrak-abrik ruangan itu. Saat ini Suho sedang membawakan acara berita dan tamunya hari itu adalah Kim Jun, si calon presiden. Semua orang yang ada di sana mempersiapkan acara itu dengan sempurna. Di sini Suho berencana membongkar semua kebusukan si Kim Jun. Tapi siapa sangka rencananya si Suho tidak berjalan dengan lancar. Dia tidak bisa membongkar kebusukan dari si Kim Jun, sehingga acara itu berjalan sempurna sesuai dengan keinginan si Kim Jun. Saat ini mereka bahkan mendapat ranking tertinggi pada acara itu, sehingga hal itu sangat menguntungkan Kim Jun. Karena kesal, Suho pun pergi dari sana. Ternyata sebelumnya Kim Jun sudah mengetahui rencananya Suho untuk membongkar kebusukannya, sehingga dia datang menemui Suho dan mengancamnya dengan foto perselingkuhannya itu. Sehingga Suho tidak bisa berbuat apa-apa karena dia juga tidak mau kalau rahasianya terbongkar. Di sini Suho terlihat sangat kesal memikirkan dirinya yang tidak berdaya di hadapan Kim Jun. Setelah itu Kim Jun pun langsung menghubungi mantan istrinya itu, dan ternyata Kim Jun juga sudah berhasil mengamankan mantan istrinya supaya tidak datang untuk mengacaukan acaranya. Kim Jun mengancam wanita ini, kalau dia melakukan hal itu lagi maka dia akan menghabisi putranya dan juga dirinya. Di sini wanita ini terlihat sangat ketakutan. Dia tidak mau terjadi apa-apa pada putranya, sehingga dia pun memohon pada Kim Jun. Dan Kim Jun juga memperingatkan kalau dia bertindak lagi maka dia akan menginjak mereka sampai mati. Soo Hyun masih berada di ruangan rahasia itu. Di sana Soo Hyun duduk cukup lama dan memikirkan semua tindakan Sun Yul. Setelah itu Soo Hyun pun pergi meninggalkan ruangan itu, dan dia ingin secepatnya bertemu dengan Sun Yul. Saat ini Sun Yul datang ke makam ayahnya. Di sana dia teringat pada pesan ibunya bahwa ibunya tidak mau kalau Sun Yul membalas dendam pada wanita itu, karena ibunya sangat kasihan pada wanita itu, dan wanita itu juga menderita gara-gara mereka, sehingga ibunya memohon pada Sun Yul supaya dia tidak membalas dendam dan tidak membenci wanita itu. Setelah itu Sun Yul kembali ke rumahnya, dan di sana sudah ada Soo Hyun yang menunggunya di tengah jalan. Sun Yul berhenti dan mendatangi Soo Hyun. Kemudian dia bertanya bagaimana perasaannya setelah melihat apa yang terjadi pada ibunya itu. Apakah kau merasa sakit? Tapi saat itu Soo Hyun langsung menegaskan pada Sun Yul kalau rencana balas dendamnya tidak akan membuatnya bahagia, karena dia rela meninggalkan ibunya yang sedang sakit demi membalas dendam konyol itu. Soo Hyun memberitahukan kalau kecelakaan yang terjadi pada ibunya bukanlah sekedar kecelakaan biasa. Kemudian Sun Yul menanyakan apa maksud dari Soo Hyun, dan Soo Hyun hanya bilang kalau ibunya itu sedang berada dalam bahaya. Kemudian Soo Hyun pun pergi meninggalkan tempat itu. Saat itu Sun Yul memikirkan perkataannya Soo Hyun, kemudian dia pun masuk ke rumahnya. Di sana dia menyadari kalau Soo Hyun mengetahui semua rencananya. Saat itu Sun Yul sangat kesal melihat ruangan rahasianya berantakan. Soo Hyun tiba di rumah sakit. Dia pun menemani ibunya yang masih belum sadarkan diri. Di sisi lain Suho datang menemui ibunya. Di sana ibunya sudah mengetahui bahwa Suho berselingkuh dengan adiknya Soo Hyun. Saat itu ibunya menyuruh Suho untuk mengambil keputusan. Jika tidak bisa diperbaiki maka dia harus menceraikan istrinya itu, karena ibunya tidak ingin kalau karir anaknya hancur begitu saja. Dia juga bilang pada anaknya kalau alasan perceraian mereka tidak boleh karena perselingkuhan, dan Suho hanya diam saja. Dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Saat ini ibunya Soo Hyun sudah tersadar.
Ibunya langsung meminta pulang karena dia merasa sudah tidak apa-apa, tapi Suyun berusaha menenangkan ibunya itu. Sang ibu merasa sangat bersalah, dia merasa semua yang terjadi pada putrinya adalah karena kesalahannya. Tapi Suyun berusaha menenangkan ibunya, dan dia mengatakan dia akan bisa mengatasi semua masalahnya asalkan ibunya selalu berada di sampingnya, karena hanya ibunya lah yang sangat dia butuhkan saat ini. Kemudian Yuri menjelaskan pada Suyun kalau ibu mereka sakit gara-gara dia, karena sebelumnya dia datang menemui ibunya Suyun di restoran. Di sana Yuri tidak mengatakan apa-apa pada ibunya, tapi ibu itu menyadari kalau foto yang diberikan oleh ibunya Yuri adalah foto tentang perselingkuhan Suho dan wanita itu adalah Han Yuri. Menyadari hal itu, sang ibu terlihat sangat kaget. Dia tidak bisa mempercayai hal itu. Yuri pun mencoba meminta maaf pada ibunya Suyun. Dia pun berlutut, tapi saat itu ibunya Suyun belum bisa memaafkan perbuatan Han Yuri pada putrinya itu. Kemudian Yuri pun pergi dari sana. Setelah itu Sunyul juga tiba di sana dan dia melihat Yuri pergi dari sana. Kemudian Sunyul pun masuk ke sana. Dia hendak menemui ibunya Suyun karena dia ingin menyerahkan foto itu pada ibunya Suyun. Tapi saat itu dia melihat kalau ibunya Suyun sedang menangis dan dia tetap masuk ke sana. Saat itu ibunya Suyun ingin menghidangkan makanan untuk Sunyul, tapi tiba-tiba dia terjatuh dan pingsan. Melihat kejadian itu, Sunyul terlihat sangat kaget dan dia langsung membantu ibunya Suyun dan membawanya ke rumah sakit. Di sana terlihat Sunyul sangat khawatir dengan ibu itu. Saat itu dia teringat kalau ibunya Suyun sangat baik padanya, dan ternyata Sunyul juga sering datang ke warung makan ibunya Suyun dan sang ibu sering memberikan makanan gratis untuk Sunyul. Jadi itulah alasan kenapa dia baik pada ibunya Suyun sehingga dia mau menolongnya. Saat itu Sunyul sedang bekerja, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ibunya sudah sadar. Sehingga Sunyul bergegas datang ke rumah sakit itu. Dia berlari menuju kamar ibunya karena dokter bilang waktu ibunya tidaklah banyak, jadi dia sangat berusaha supaya dia bisa datang tepat waktu karena dia sangat ingin bertemu dengan ibunya itu. Tapi saat Sunyul tiba di sana, ternyata ibunya sudah meninggal, sehingga Sunyul terlihat sangat sedih dan begitu menyesal. Padahal saat ini dia sudah berusaha untuk datang ke sana karena dia sangat ingin bertemu dengan ibunya itu. Kemudian mereka pun akan segera mengadakan pemakaman untuk ibunya Sunyul. Saat itu temannya memberikan sebuah ponsel milik ibunya dan Sunyul pun mengambil ponsel itu. Di sisi lain, Suhyun mendapatkan berita dari adik iparnya kalau ibunya Sunyul sudah meninggal. Kemudian Suhyun pun datang ke acara pemakaman ibunya Sunyul. Saat itu Suhyun juga turut berlasungkawa atas kematian ibunya Sunyul. Saat Sunyul mengetahui kehadiran Suhyun, dia pun langsung datang menghampirinya dan dia bertanya kenapa Suhyun datang ke sini. Tapi Suhyun bilang dia harus fokus untuk mengantar kepergian ibunya itu, jangan memikirkan hal lain. Saat Suhyun ingin pergi dari sana, Sunyul langsung menarik tangannya Suhyun sehingga Suhyun terlihat sangat kaget. Simak cerita selanjutnya di next episode.